Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Keluaran pasal 19, teksnya ayat 16 sampai 25. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 19. Pada hari ketiga, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap dan Tuhan turun ke atasnya dalam api. Paragraf yang kedua ayat 20 sampai 25. Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan berfirman kepada Musa akan peringatkan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Para imam yang datang mendekat kepada Tuhan harus menguduskan dirinya. Kesimpulannya, pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, Tuhan turun di atas gunung dalam api dengan gemetar sangat. Juga bunyi sangkakalanya semakin jadi keras. Ia memerintahkan lagi supaya tetap menjaga kudus dan tidak boleh menebus untuk mendekati Tuhan kecuali Musa dan Harunnya, karena mengasihi mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di hadapan Tuhan yang sempurna. Sebelum mendapat anugerah oleh darah Yesus, kita harus menjaga kejauhan yang secukupnya dengan Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, pada hari ketiga, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap dan Tuhan turun ke atasnya dalam api. Kedua, Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan berfirman kepadanya akan peringatkan bangsa Israel supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat. Para imam yang datang mendekat kepada Tuhan harus menguduskan dirinya. Ketiga, Tuhan perintahkan akan datang lagi Musa dan Harun, tetapi para imam tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Musa naik gunung Sinai untuk menghadap Tuhan yang turun di atas gunung itu, dan dia berkata kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Namun Tuhan tetap ingatkan laginya, itu untuk orang-orang Israel, bukan untuk Tuhan sendirinya. Kedua, Musa yang turun dari Gunung Sinai mendapatkan bangsa Israel dan menyatakan hal itu kepada mereka. Memang Musa pun juga sudah mengerti, ya, Tuhan supaya menjaga Israel memperingatkan lagi begitulah. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, menerima perbedaan di antara Tuhan dan manusia sebagai makhluk dan diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhannya Allah dan pencipta dunia ini, pencipta semua dunianya. Namun orangnya, manusianya hanya makhluk. Pasti ada perbedaannya begitu besar, sehingga Tuhan ingin berjaga kita juga ya. Kedua, tetapi mengucapkan terima kasih atas anugerahnya yang menerima kita sebagai anaknya melalui darah Yesus di atas salib. Ya, kita harus mengucapkan terima kasih dan harus memujinya Tuhan. Karena kalau Yesus tidak inkarnasi di dalam dunia ini, kita pun juga tidak bisa mendengar dari mulut Tuhan, tidak bisa mendekati kepada Tuhannya. Tuhan sudah semuanya mengorbankan sendiri untuk menyelamatkan kita. Inilah Tuhan sudah melihat tentang manusianya. Ketiga, dikuduskan dan disucikan dalam darah Yesus dengan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita, sehingga kita hanya dikuduskan, disucikannya dalam darah Yesus sajanya. Akhirnya PR praktik hari ini, berdoa supaya mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan hari ini dan menguduskan kehidupan hari ini dalam segala pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, kita harus memberi
mengambilnya salah satu standarnya. Kalau Yesus bagaimana berpikir, bagaimana berkata, bagaimana berbuat dianya. Dengan demikian itu, kita bisa berjaga kekudusan kitanya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.